Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabiko Ramdhani Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil materi nomor 4, 5, dan 6. Yang pertama adalah saya akan mengambil dari materinya Mas Basra, yaitu identifikasi masalah serta strategi penyelesaian masalah. Dan di sini ada slogannya Mas Basra tersendiri, yaitu mikir santai, hasil mantap. Root cause analysis sendiri adalah dalam sains dan teknik, analisis akar masalah adalah metode penyelesaian masalah yang digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab kesalahan atau masalah. Alat bantu lainnya yang bisa digunakan untuk menganalisis akar masalah adalah diagram pohon seperti gambar di samping ini. Nah, yang di sini adalah problem utamanya atau masalah utamanya. Kemudian kemungkinan permasalahan. Lalu bawahnya kemungkinan akar permasalahan. Setelah dibuat kemungkinan akan permasalahan, yang di bawah ini adalah actual root case atau akar permasalahan sebenarnya. Lalu yang kedua adalah Ishikawa diagram. Ishikawa diagram sendiri ini adalah diagram penyebab yang dibuat oleh Kaoru Ishikawa yang menunjukkan potensi penyebab dalam suatu permasalahan. Ishikawa diagram sendiri ini biasa disebut sebagai Colville-Bone diagram, Herringbone diagram, cause and effect diagram, or Ishikawa atau Ishikawa. Nah, di sini Ishikawa diagram dibagi menjadi dua bagian, yaitu effect and cause. Nah, effect sendiri ini ada diibaratkan sebagai kepala ikan yang isinya adalah problem-problem ini diibaratkan sebagai kepala ikan. Nah, untuk tulang-tulang ikannya sendiri ini ada yang namanya material, method, managerial, manpower, moderator, and machine. Dan ini pada regio cause. Lalu materi yang kedua adalah kemuhammadiyahan. Identitas kemuhammadiyahan sendiri ini ada 3. Yang pertama adalah gerakan Islam, yang kedua adalah gerakan dakwah, yang ketiga adalah gerakan tajdid. Nah, di sini ada juga yang namanya pilar al-ma'un. Pilar al-ma'un ini ada 4 poin. Yang pertama adalah healing atau pelayanan kesehatan, contohnya Rumah Sakit Muhammadiyah. Yang kedua adalah schooling atau pelayanan pendidikan, contohnya Universitas Muhammadiyah. Yang ketiga adalah feeding, pelayanan sosial. Yang keempat adalah preaching, khutbah atau dakwah. Kiprah Muhammadiyah dalam kesehatan. Yang pertama adalah role model pendirian layanan kesehatan kaum santri. Yang pertama adalah Kiai Muhammad Sujak. Pada tahun 1923, hospital. Yang kedua adalah jumlah klinik. Itu adalah 228 klinik dan rumah sakit 107 rumah sakit. Yang ketiga adalah 12 juta pasien datang setiap tahunnya. Yang keempat, memiliki kurang dari 1,7 ribu tenaga kesehatan. Kontribusi dalam mencetak tenaga kesehatan. Yang pertama, data tahun 2018 itu terdapat 67 PTMA bidang kesehatan. Yang kedua adalah 12 jurusan kedokteran dan kesehatan masyarakat, 31 keperawatan, 32 jurusan kebidanan, 24 jurusan farmasi, dan 4 jurusan gizi. Penopang dan menyokong layanan kesehatan Muhammadiyah, layanan kesehatan swasta di luar Muhammadiyah, dan layanan publik. Materi yang ketiga adalah konsep pendidikan mahasiswa. Judulnya ini adalah urgensi organisasi pada pendidikan mahasiswa. Nah, konsep pendidikan mahasiswa sendiri ini terdapat menjadi 2 bagian, yaitu kurikuler ditambah ekstrakurikuler menjadi tujuan perguruan tinggi. Nah, mahasiswa aktif ini memiliki 2 skill, yaitu hard skill and soft skill. Nah, hard skill sendiri ini didapat dari kurikuler. Kurikuler ini didapatkan, hard skill ini didapatkan saat jam kuliah. Yang kedua adalah soft skill.
Nah, soft skill ini didapatkan dari ekstrakurikuler, yaitu luar jam kuliah atau organisasi mahasiswa. Nah, tujuan PT sendiri ini tujuannya buat apa? Yaitu mutu atau kualitas lulusan. Tujuan perguruan tinggi. Nah, seperti ini tujuan perguruan tinggi itu menjadi dua, yaitu kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan kurikuler sendiri ini merupakan kegiatan akademik yang meliputi yang pertama kuliah, yang kedua pertemuan kelompok kecil atau tutorial, yang ketiga bimbingan penelitian, yang keempat praktikum, yang kelima tugas mandiri, belajar mandiri, karya tulis ilmiah, dan banyak lagi. Kalau kegiatan ekstrakurikulernya sendiri, kegiatan mahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan, kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial bagi masyarakat. Nah, produk pendidikan PT sendiri ini ada dua, yaitu hard skill and soft skill. Hard skill sendiri itu artinya apa sih? Hard skill itu adalah penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Sedangkan soft skill adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, termasuk dengan dirinya. Nah, di sini terdapat kesimpulan. Semua profesi itu membutuhkan keahlian atau hard skill tertentu. Akan tetapi, semua profesi memerlukan soft skill. Nah, ini sebagai contoh, hard skill itu seperti berlari, menendang bola, itu kan membutuhkan keahlian khusus. Kalau soft skill sendiri, ini tuh yang harus dimiliki semua orang, yaitu kemampuan bekerja sama, mengambil inisiatif, keberanian mengambil keputusan, dan gigih. Lalu saya akan mengambil juga materi unsur keterampilan interpersonal. Unsur keterampilan interpersonal sendiri ini terdapat dari 5 unsur. Yang pertama adalah kepekaan membaca situasi. Jika kita dihadapkan dalam situasi berbahaya bagaimana, jika kita dihadapkan dalam situasi bahagia bagaimana, kita harus peka terhadap itu. Yang kedua adalah keterampilan mendengar. Ketika kita dihadapkan oleh suatu pembicaraan, alangkah lebih baiknya kita tidak hanya sebagai pembicara, namun kita juga memiliki keterampilan mendengarkan. Yang ketiga adalah menegaskan. Yang keempat adalah bekerja sama menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan konflik. Mungkin sekian penjelasan dari saya, penjelasan atau rangkuman dari saya. Terima kasih, maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.